konvoi motor. Namun pengendara motor itu tak berniat memperlambat lajunya. Ia langsung melajukan motor di antara mereka. Dia pergi tanpa melihat kembali ke mereka. Sang bos konvoi mobil melihat tubuhnya dan mengira dia seorang remaja nakal. Segera memimpin junior-junior untuk mengejarnya. Namun, dia menemukan bahwa pihak lain bukanlah preman. Para junior melihat itu dan memutuskan untuk memberi pelajaran pada wanita itu. Tapi dihentikan oleh sang bos karena dia tahu wanita ini tidak boleh disentuh. Wanita itu bernama Mary. Ketika dia masih kecil menyaksikan preman memenggal kepala ibunya. Tetapi dia tidak menunjukkan ekspresi apapun. Apalagi meneteskan air mata. Lalu para preman menembak mati seluruh keluarga Mary. Hanya menyisakan dia saja. Setelah menyelesaikan kejahatan, Mary dibawa kembali oleh preman. Dia diam-diam memperhatikan si pembunuh melakukan perawatan pistolnya dan menghafal setiap langkahnya. Setelah dia selesai merakit pistolnya, preman itu berjalan ke arah Mary. Mengangkat lehernya dengan moncong senjatanya. Lalu moncongnya meluncur ke lehernya dan dia merobek bajunya. Lalu tersenyum kemesuman. Dia berbalik dan berjalan ke kamar. Tetapi dia lupa bahwa ada senjata yang belum dirakit di atas meja. Dia sangat tidak sabar sehingga dia melepas bajunya dan mengambil selimut. Sampai preman selesai menyebarkan selimut, dia menemukan bahwa bagian senjatanya hilang. Dia mengangkat kepalanya dan menatap Mary dengan terkejut. Mendengar suara tembakan, rekan-rekannya juga berlari keluar. Mary segera mengarahkan moncong senjatanya ke mereka. Matanya lebar-lebar. Menyaksikan setiap musuh jatuh di bawah senjatanya. Mary tidak lupa menembaknya 2 kali pada akhirnya. Segera setelah itu, Mary memotong rambutnya. Dan bersembunyi di lemari. Tidak lama setelah itu seorang pembunuh datang ke sini. Melihat mayat-mayat yang menumpuk di tanah. Dia tidak punya waktu untuk berpikir banyak. Mengambil uang di atas meja dan bersiap untuk pergi. Tiba-tiba dia mendengar suara di lemari di belakangnya. Dia dengan hati-hati mendekati lemari dengan pistol. Perlahan membuka pintu, dia melihat seorang anak menodongkan pistol ke arahnya. Mary menarik pelatuknya tanpa ragu. Tanpa diduga pelurunya macet. Dia bilang dia tidak punya niat jahat. Membantu gadis itu mengeluarkan peluru dan mengembalikannya padanya. Melihat paman kulit hitam itu tidak punya niat buruk. Mary meletakkan pistolnya. Begitu saja, Mary dibawa pergi oleh paman itu. Dalam sekejap mata, 30 tahun telah berlalu. Sang paman melatih Mary menjadi pembunuh profesional. Untuk bersembunyi dari orang luar, Mary membuka toko buku. Mereka berdua bekerja bersama bertahun-tahun ini tidak pernah gagal. Hari ini mereka menerima kues baru. Mereka harus membunuh sang bos gangster lokal tetapi masalahnya adalah pria itu sangat berhati-hati. Dan jarang meninggalkan rumahnya. Jadi mereka berdua menculik putra sang bos gangster. Dan tebusannya adalah 30 juta dolar. Kemudian Mary menyetir sendiri ke tempat perdagangan. Juniornya setelah menemukan bahwa tidak ada Sandera di dalam mobil. Dia langsung membawa Mary ke. Setelah pencarian, hanya 1 tenaga kuda yang ditemukan. Lalu para bawa Mary ke depan bos gangster. Dia sudah menyiapkan uang tebusan sejak awal. Tapi kata Maria, aku datang untuk membunuhmu. Si cantik ini menculik putra bos gangster lokal. Dan meminta tebusan sebesar 30 dolar. Dia tertawa. Kamu tahu siapa aku? Rida. Setelah mengkonfirmasi identitas pihak lain, Mary tiba-tiba berkata, tujuanku adalah untuk membunuhmu. Mary benar-benar top si pembunuh. Hanya dalam 5 detik, Mary mengalahkan 3 pria kuat. Kemudian Mary berjalan keluar ruangan seperti tidak terjadi apa-apa. Penjaga-penjaga di pintu tidak tahu apa yang terjadi di dalam. Dengan bodohnya menyuruh Mary pergi. Hanya ketika walkie-talkie datang dengan berita
bahwa bosnya terbunuh. Mereka segera mengejarnya dan melepaskan tembakan. Ternyata sang paman sudah menyiapkan senapan sniper dan berdiri di kejauhan untuk mendukung Mary. Setelah menyelesaikan misi, sang paman memberitahu bosnya bahwa target telah diselesaikan. Segera keduanya menerima uang bunga sejumlah jutaan dolar. Hari ini adalah hari ulang tahun sang paman yang ke-70. Mary membuat kue ulang tahun untuknya dan memberinya gitar dengan versi terbaru hari ini. Ini menunjukkan posisi James bagi Mary. Setelah makan, keduanya mendapat misi baru. Kali ini mereka hanya perlu mencari seorang bernama Jack. Sehingga Mary memberikan informasi tersebut kepada salah satu teman hakernya. Keesokan harinya, sang hacker menemukan beberapa informasi. Setelah penembakan, Mary tergeletak di tanah. Seorang pembunuh berlangkah maju dan memanggil bosnya. Tembakan tiba-tiba terdengar. Si pembunuh dengan cepat berlari untuk memeriksa. Dia menemukan bahwa kaki tangannya sudah mati. Dan Mary juga menghilang. Melihat ini, si pembunuh mengambil mobil dan melarikan diri. Tetapi begitu dia masuk ke dalam mobil, setelah itu, Mary segera memeriksa informasi sang hacker. Dia terkejut mengetahui bahwa Jack lahir pada tahun 1990 di Vietnam. Dan dirawat di rumah sakit ST pada tahun 1999. Orang tuanya dibunuh pada tahun 1991. Di tempat kejadian ledakan mobil itu, juga ada sosok sang paman James. Setelah itu, Mary juga mengetahui bahwa ketika ayah Jack masih hidup, dia memiliki hubungan dengan seorang mitra bisnis. Jadi Mary pergi ke Vietnam, tetapi orang ini sangat berhati-hati. Dan selalu ada pengawal-pengawal melindunginya. Dia tidak mudah didekati. Tapi dia suka merokok cerutu. Jadi Mary mengiriminya sekotak cerutu. Lalu dia pergi mencari bos iring-iringan motor. Dia ingin sang bos membantunya mendekati pria itu. Tetapi bos mengatakan kepadanya bahwa orang itu tidak boleh menyentuh. Menghadapi permintaan si cantik, lelaki tua itu masih memutuskan untuk membantu Mary kali ini. Pada malam hari, ratusan sepeda motor menghalangi jalan pria itu. Sekelompok preman yang mengendarai sepeda motor mengepung konvoi. Tepat ketika pria itu kebingungan, Mary masuk ke dalam mobil dan memberinya nomor HP-nya. Dia berharap pria itu bisa berbicara dengannya secara pribadi. Keesokan harinya, memang, sang pria mengambil inisiatif untuk melakukan panggilan HP ke Mary. Dan meminta Mary untuk datang ke kantornya. Mary bertanya kepadanya tentang situasi Lucas. Tanpa menunggu pria itu mengatakan beberapa patah kata lagi, dia ditembak di kepala oleh pengacaranya. Ternyata dia adalah pembunuh bayaran bawah tanah yang selalu ada di sekitarnya. Kemudian pengacara itu dengan tenang mengeluarkan sebatang rokok. Bertanya kepada Mary siapa yang ada di belakangnya. Tapi Mary tidak mengatakan apa-apa. Dia hanya melihat pengawal di belakang. Lalu ambil sebatang rokok dari kotaknya. Ketika para junior bergegas masuk, Mary sudah hilang. Dia menyuruh bawahannya untuk mencari.
Tepat setelah itu, para junior menembakkan senjata ke langit-langit. Mary mencoba membuka katup sprinkler. Hujan turun sangat deras di dalam rumah. Mary mengambil kesempatan untuk pergi ke ruang generator dan dengan cepat mencabut kabel listrik. Menunggu para junior masuk, dia langsung melemparkannya ke dalam air. Mary langsung meraih selang kebakaran dan melompat turun dari lantai 4. Tapi begitu dia berlari keluar dari gerbang, dia ditabrak mobil dan pingsan. Ketika dia bangun lagi, dia ditangkap oleh sang pengacara. Setelah serangkaian siksaan, Mary masih tidak mengatakan sepatah kata pun. Pengacara melihat ini dan memerintahkan bawahannya untuk membunuh Mary. Tetapi orang-orang ini telah meremehkan sang pembunuh top 1 Mary. Mary, setelah melarikan diri, menyamar sebagai orang dari Kementerian Kesehatan untuk pergi ke rumah sakit St. Cecilia melakukan penyelidikan. Seperti yang diharapkan, menemukan Jack. Sayang sekali dia tuli dan bisu sekarang. Mereka tidak mendapatkan berita yang membantu. Tanpa daya dia pergi mencari pengacara dan menekan kepalanya ke bak mandi. Setelah sesaat penyiksaan, pengacara mengatakan siapa yang berada di balik layar. Lalu Mary langsung menggantung pengacara itu. Dia hendak pergi, tapi terkena peluru dari para junior sang bos. Tepat setelah bawahannya hendak menembakkan beberapa tembakan lagi, tiba-tiba seseorang keluar untuk menyelamatkannya. Orang ini adalah Paman Jame. Ternyata Paman Jame belum mati. Hari itu sang paman menemukan musuh dan membunuhnya terlebih dahulu. Lalu membiarkan si pembunuh memakai bajunya dan melepaskan tembakan untuk menghancurkan wajahnya. Keesokan harinya Mary mengetahui bahwa orang yang dibalik semua ini sedang menyelenggarakan pesta. Mary menyamar sebagai pelayan dan menyelinap masuk. Setelah pesta resmi dimulai, Mary masuk ke dalam dengan gelas-gelas anggur. Tepat ketika dia akan menembak, pengawal itu mendorongnya jatuh. Tempat ini segera jatuh ke dalam kekacauan. Mary mengambil kesempatan untuk melarikan diri. Tetapi pengawal itu masih mengikutinya. Dia bahkan menembak Mary di bahu. Tetapi Mary masih lolos. Dalang dari semuanya bersembunyi di rumah dengan selamat. Ketika dia sedang menonton kamera, ternyata Paman James telah menebak bahwa dia akan bersembunyi di rumah. Jadi dia bersembunyi di sini sebelumnya. Ternyata mereka sudah saling kenal sejak 30 tahun yang lalu. Tahun itu Dalang melakukan kejahatan yang tak terhitung jumlahnya. Dia memerintahkan Paman James untuk meledakkan mobil, lalu menggunakan nyawa yang tidak bersalah untuk memalsukan kematiannya. Dengan cara ini dia akan lolos dari perburuan polisi dan musuh, dan terus melakukan trik jahat. Tanpa diduga, putranya juga tidak stabil secara mental karena ini. Dan putranya adalah Lucas yang selalu diselidiki oleh Paman James. Jame telah menjadi seorang pembunuh sepanjang hidupnya. Tetapi sekarang dia sakit parah. Dia berpikir bahwa Tuhan sedang menghukumnya, jadi dia pergi mencari dalangnya. Untuk menebus dosa yang telah dia lakukan dan membersihkan sampah masyarakat. James dan sang dalang mati bersama di ruang keamanan. Oke, videonya segini saja. Sampai jumpa di lain kali.